dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan syarat dan juga mekanisme yang akan dilakukan oleh calon penerima layanan konsultasi. Halo para sahabat Tifa Papua, bertemu lagi dengan kami keluarga dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam momentum obrolan sadar hukum. Pada siang hari ini, saya Yustafia sebagai host yang akan memandu perbincangan kita terkait dengan materi yang akan diangkat pada siang hari ini itu adalah terkait layanan konsultasi hukum gratis yang ada pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Di hadapan kita sudah hadir satu narasumber penyuluh hukum muda, ada Bapak Nus Gobai. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik. Oh, sehat Bapak. Puji Tuhan. Terus di samping saya lagi ada salah satu masyarakat yang pernah menerima layanan konsultasi hukum bersama Bapak Nus Gobai. Ada Ibu Anike. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, Mbak. Sehat. Ya, Puji sehat. Tuhan. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, langsung saja Bapak, boleh? Siap. Ya, langsung pada pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama itu Bapak, kira-kira apa yang dimaksud dengan layanan konsultasi hukum itu Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan pengertiannya kah atau mekanisme dan juga syarat-syarat yang akan diajukan oleh calon penerima layanan konsultasi hukum itu Bapak. Silakan Bapak. Baik, selamat siang para pemirsa sekalian. Yang dimaksud dengan layanan konsultasi hukum adalah layanan jasa hukum berupa nasihat, informasi, tapi juga jalan keluar kepada masyarakat yang mempunyai persoalan dan permasalahan hukum untuk memecahkan permasalahan hukumnya darinya tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu. Oh siap. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak terkait dengan syarat dan juga mekanisme yang akan dilakukan oleh calon penerima layanan konsultasi hukum itu dalam hal mengajukan permohonan itu Bapak. Kira-kira syaratnya apa? Dan Baik, Devia, terima kasih. Jadi layanan konsultasi hukum itu adalah satu bagian dari aspek penyuluhan hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang mempunyai persoalan hukum, syaratnya adalah datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua bersama kali Aceh, Jayapura, tapi juga kepada penyuluh hukum nama Nus Gobai, karena itu diberikan kewenangan oleh jabatan penyuluh hukum dimanapun berada. Nomor saya akan kami sampaikan akhir daripada kegiatan ini, bahwa datang dengan KTP, lalu Anda akan diberikan sebuah format pengisian terkait dengan konsultasi hukum. Jadi konsul akan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan kebutuhan dari klien yang sedang datang. Seperti itu. baik, terima kasih Bapak. Bapak mungkin bisa sedikit jelaskan itu sedikitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mungkin ada kesalahpahaman itu Bapak. Misalnya masyarakat yang berpandangan bahwa ketika kita sudah mengajukan konsultasi hukum pada kantor wilayah itu lebih banyak berpandangan bahwa masalahnya itu sudah terselesaikan, begitu Bapak. Padahal kan mungkin konsultasi hukum itu lebih kepada advice Bapak ya, nasihat dan bukan akhir dari sebuah upaya hukum itu Bapak. Bukan begitu Bapak? Mungkin bisa. Benar sekali Devia. Jadi konsultasi hukum itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di sana ada dua aspek dalam pendampingan bantuan hukum, yaitu litigasi dan non litigasi. Terkait dengan konsultasi hukum itu ada di non litigasi. Jadi kepada pemirsa sekalian, masyarakat yang mempunyai persoalan hukum datang saja ke kantor wilayah, karena dalam konsultasi hukum itu menurut peraturan Permenkumham nomor M01 PR 08.10 tahun 2007 tentang pola penyuluhan hukum, di sana tertera di ketentuan umum pasal 1 nomor 12 bahwa konsultasi hukum adalah pemberian layanan jasa hukum berupa nasihat,
penjelasan, informasi, dan juga petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai persoalan hukum. Terkait dengan tadi pertanyaan, apakah hanya konsul saja? Oh tidak. Karena dalam konsultasi itu ada yang namanya petunjuk. Petunjuk itu kita melihat dari aspek sampaian kebutuhannya. Kalau ternyata kebutuhan itu membutuhkan pendampingan hukum karena persoalannya adalah harus ke ranah peradilan, maka kita memberikan petunjuk kepada yang bersangkutan agar supaya dia menghubungi ke organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Papua atau Kementerian HAM Republik Indonesia, karena mereka yang punya hak untuk pendampingan. Dan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang mempunyai persoalan hukum dalam hal litigasi maupun non-litigasi, dan masalahnya dituntun, didampingi sampai persoalannya ingkrah di pengadilan. Siap. Berarti boleh disimpulkan bahwa konsultasi yang kita lakukan itu hanya dalam ranah non-litigasi itu Bapak ya? Iya. Siap. Penyuluhan hukum dalam bentuk langsung maupun tidak langsung ada di konsultasi hukum. Siap. Tetapi persoalan mau alihkan kemana itu sesuai kebutuhan orang yang datang kepada kita. Kalau hanya nasihat saja, kita beri nasihat. Kalau hanya informasi yang berkembang, kalau informasi seperti bagaimana yang tren, ya kita kasih tahu. Tapi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu. Siap, baik. Terima kasih Bapak, penjelasannya itu sudah sangat kompleks. Pertanyaan lanjutan itu Bapak, siapa saja yang bisa melakukan memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat itu Bapak? Ya, itu diatur dalam keputusan Kepala BPHN. Itu nomor PHN garing HN garing 03.01.01 tahun 2011 tentang pelaksanaan diskusi pameran konsultasi pembantuan hukum. Di situ diberikan kewenangan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemudian kantor Kementerian Hukum dan HAM atau kantor wilayah di seluruh Indonesia. Itu kalau di sini di Papua, kemudian organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan tadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan lanjutan itu ditujukan kepada Ibu Enike. Iya. Sebagai masyarakat yang pernah menerima layanan konsultasi hukum dari Bapak Nus Gobai sebagai pemberi layanan konsultasi hukum itu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Ibu Enike, sejauh pengalaman Ibu selama menerima layanan konsultasi hukum itu kira-kira apa yang dirasakan Ibu? Tingkat kepuasannya itu seperti apa? Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya selama melewati hari-hari saya kan pasti ada masalah kan yang saya alami. Jadi kemudian saya sulit untuk mengambil jalan keluar. Jadi akhirnya langsung saya konsultasi dengan penyuluh hukum. Kebetulan ada Bapak Nus Gobai dan langsung saya berkomunikasi dengan Bapak dan beliau, puji Tuhan, dia sudah memberikan banyak sekali informasi yang penting buat saya agar saya bisa mengambil keputusan yang baik dalam masalah yang saya hadapi. Dan saya bersyukur sekali dengan konsultasi dan informasi yang diberikan oleh Bapak, saya bisa mengambil jalan keluar dengan baik begitu. Dan pada akhirnya saya bisa mengetahui agar suatu saat saya mengalami suatu masalah atau apapun, saya tidak dengan langsung emosi mengambil keputusan yang dengan cepat, tetapi saya bisa mengambil suatu kebijakan yang pas sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Berarti Ibu sudah merasa sangat terbantu dengan kehadiran tepat Bapak? Sekali. Saya sangat terbantu dengan Bapak melalui informasi yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu. Mungkin ini akan menjadi testimoni bagi masyarakat Papua lainnya bahwa dalam hal menemukan masalah dalam hidup itu tidak bisa langsung ambil jalan pintas untuk menyelesaikannya. Bahwa kita harus sadar bahwa kita berada di Indonesia yang adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu itu harus berpedoman pada hukum. Jadi terima kasih Ibu. Yang berikut Bapak, kalau dari Bapak sendiri, pengalaman Bapak sejauh Bapak memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat. Ya, Evia dan para pemirsa sekalian,
kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua mempunyai tusi, yaitu pimpinan Bapak Kasubsi, bantuan hukum, penyuluhan hukum dan jadiah Bapak Eto Parawas, maksudnya. Itu ada tusi terkait dengan penyuluhan hukum. Dalam penyuluhan hukum saya sendiri tadi saya katakan ada penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, ada litigasi dan litigasi. Pengalaman saya pada saat saya memberikan informasi-informasi tentang hukum kepada masyarakat, pada saat perkawinan, pada saat acara-acara gereja, pada saat acara-acara masyarakat, bahkan setiap orang yang datang pada saya maupun ke ruangan penyuluh hukum di Subdit, itu kita selalu memberikan jalan keluar dan responnya sangat bagus. Hal-hal yang tidak terpaham, yang dia rasa puas, nah itulah tujuan penyuluhan hukum. Tapi kalau hal-hal yang dia belum puas, oleh karena harus ada ranah proses yang dia berlanjut, kita kasih petunjuk. Petunjuknya apa? Jalan keluar, penyelesaian. Alihkan kepada organisasi satuan hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Papua. Untuk itu, saya rasa konsultasi hukum ini penting. Setiap masyarakat memanfaatkan wadah konsultasi hukum ini menjadi jalan keluar dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi. Baik Bapak, di akhir perbincangan kita pada siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini, Bapak mungkin Bapak juga perlu jelaskan apakah masyarakat calon penerima layanan konsultasi hukum itu hanya bisa langsung menuju pada kantor wilayah, atau ini kan kita semua sudah tahu bahwa yang memberikan layanan konsultasi hukum itu adalah Bapak. Jadi apakah bisa, kalau misalnya masyarakat ada yang mengetahui alamat rumah Bapak, bisa langsung ke rumah, atau memang hanya dilayani ketika Bapak ada di kantor wilayah? Ya, baik. Konsultasi hukum itu satu tusi yang diberikan oleh negara di Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kementerian Hukum Nasional. Sampai di kantor wilayah itu, kantor wilayah setiap ASN yang ada di kantor wilayah itu mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Dan untuk itulah tujuan kehadiran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Bukan terbatas kepada penduduk, bukan terbatas kepada siapa-siapa saja, tetapi semua kantor ini hadir untuk memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat yang mempunyai persoalan hukum. Barangkali itu. Siap. Berarti masyarakat IFA Papua pada kesimpulannya itu adalah bahwa meskipun Bapak Anus tidak berada di tempat, dalam artian tidak ada di kantor, jadi masih ada para pemberi layanan konsultasi hukum lainnya yang ada di kantor wilayah. Jadi tidak perlu langsung ke rumah beliau, langsung saja datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Jadi masyarakat TIFA Papua, Bapak mungkin perlu di-share nomor WhatsApp dalam hal masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi hukum untuk kepentingan kemudahan komunikasi dengan Bapak. Mungkin bisa di-share Bapak. Baik, kepada masyarakat sekalian yang mempunyai persoalan hukum, suatu ketika Anda mengalami masalah-masalah hukum, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan Papua, nama Nus Kebaik, Saha, nomor yang bisa Anda kirim terkait informasi 08524 kali 1169, bisa komunikasikan itu ataupun langsung datangi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, siap melayani Anda. Dan pelayanan konsultasi hukum adalah pelayanan yang sangat gratis. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi dia para sahabat TIFA Papua. Dengan berakhirnya perbincangan kita terkait dengan layanan konsultasi hukum gratis pada siang hari ini, berakhir pula perjumpaan kita. Kiranya perbincangan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, host Justavia, bersama kedua narasumber yang hebat pada siang hari ini, mohon pamit dari ruang dengar teman-teman. Terima kasih.